Mana Pak? Pak, ada saksi sadar. Sadar apa Pak? Paling ada. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di video atau konten sebelumnya ya, bahwa si KC ini sudah ditangkap ya. Dan di sini dia pun masih sesumbar, masih menyombongkan diri. Ini dari Gelora News di lini masa Twitter ya. Ditangkap polisi, KC sombongkan diri. Saya dekat dengan pejabat dan penguasa. Mungkin maksudnya dia nggak bakal kena sentuh apa gimana lah. Sementara di Twitter ini populer ya, di tren sekitar 8.869 tweet mengenai KC. Gelora.co. Setelah berhari-hari membuat kegaduhan di jagat maya dengan pernyataan-pernyataannya yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW di YouTube, KC Murtadin alias KC akhirnya ditangkap polisi Rabu 25 Agustus 2021 hari ini ya. Nanti saya tampilkan juga video detik-detik dia turun dari mobil di kantor polisi ya. KC ditangkap di Bali pada saat ini tengah diboyong ke Bareskrim Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Ya betul, KC ditangkap kata Irjen Argo saat dihubungi Indozone Rabu 25 Agustus 2021. Sebelumnya ada 4 laporan yang diterima polisi terkait penistaan agama yang dilakukan oleh KC atau KC ya. Bareskrim Polri sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya kasus ini sudah terbukti melanggar undang-undang. Semoga saja dia mendapatkan hukuman yang setimpal ya, sesuai dengan undang-undang. Karena dia sudah mengatakan hal demikian, dia dekat dengan penguasa gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Semoga memang betul ada tulisan seperti itu, bukan hanya judul saja. Karena biasa juga berita itu ya hanya judulnya saja. Jauh sebelum ditangkap, KC sempat menyombongkan diri dan mengakui dirinya dekat dengan pejabat. Nah, berarti memang ada. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani vaksinasi. Dia mengaku proses vaksinasi yang dijalani dia dibuat mudah dan cepat karena ia dekat dengan penguasa. Kenapa itu terjadi? Karena saya memiliki orang yang terdekat dengan pejabat. Jadi prosesnya sangat mudah karena ada penguasa yang kita pegang, yang dapat dipercaya, katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan, bila kita dekat dengan Jokowi, maka urusan akan mudah. Demikian juga kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti akan dipermudah, kata dia. Saya ulang ya. Lebih lanjut, ia mengatakan, bila kita dekat dengan Jokowi, maka urusan akan dipermudah. Dicatat ya. Artinya, ini akan membuktikan ke depan, kita awasi bersama bagaimana proses hukum yang akan berlaku kepada si KC ini, si KC ini ya. Kalau memang ternyata dia aman-aman saja, kalau hukumannya terlalu ringan, berarti perkataannya betul. Maka saya minta kepada aparat berwenang, pihak yang berwenang, yang menangani kasus si KC ini, tolong dilihat, dia sudah ngomong seperti itu gitu. Jangan dibenarkan, jangan sampai masyarakat kemudian menganggap memang betul istilah equality before the law, istilah tumpul ke atas tajam ke bawah itu menjadi benar adanya gitu loh. Tolong ditindak dengan seserius mungkin, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku untuk penista agama, berapa hukumannya gitu. Kalau terlalu ringan, dinilai terlalu ringan, maka benar apa kata si KC bahwa orang yang dekat dengan penguasa, bahkan di sini dia sebut secara eksplisit bahwa bila kita dekat dengan Jokowi maka urusan akan mudah gitu. Artinya di sini dia sudah menganggap bahwa dia dekat dengan penguasa, maka dia menganggap remeh hukum yang berlaku di negeri ini gitu. Maka saya harap sekali lagi kepada aparat penegak hukum, jangan sampai ini menjadi benar adanya gitu. Kita menganggap ini menjadi benar adanya. Orang yang dekat dengan penguasa, maka akan dipermudah segalanya gitu. Berbagai hinaan dan ejekan dilontarkan oleh KC melalui sejumlah video yang ia unggah di kanal YouTube-nya. Dalam video yang diunggahnya pada 25 Juli 2021 misalnya, ia menghina tradisi lempar jumroh yang dilakukan oleh jemaah haji saat beribadah di Mina. Lempar jumroh sendiri secara historis bermakna sebagai simbol melempar setan yang diejawantahkan ke dalam 3 bagian, yakni jumrah ula pertama dan jumrah sugra, jumrah wusta tengah, dan jumrah akabah terakhir. Di mata KC, tradisi tersebut tidak masuk akal. Ia juga menyebut bahwa ajaran Rasulullah
hanyalah mitos. Saya cuma simpel saja ya, bahwa sampai hari ini Al-Quran yang saya tahu, yang saya pahami, Al-Quran kami adalah kitab yang berbahasa dari aslinya. Dari semenjak dia ditulis sampai hari ini, tidak dirubah kalimatnya, tidak dirubah letter-let kata-katanya, bahkan bahasanya. Dari 1400 tahun yang lalu. Saya tidak menyebut kitab lain seperti apa, yang jelas saya cuma mau bilang bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak berubah tulisannya letter-let, bahasanya segala macam. Itu yang perlu dicatat. Yang kedua, di dalam Al-Quran kami, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami, menyebut secara eksplisit agama kami. Inna dina indallahil Islam. Agama Islam adalah agama di sisi Allah. Coba boleh cari di tempat lain. Disitulah indahnya Islam, karena kami punya legalitas. Kami punya legalisir langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami, bahwa agama di sisinya, di sisi Allah adalah Islam. Apakah ada ayat yang serupa? Silakan cari sendiri dan tulis di kolom komentar kalau memang ada. Oke? Dan ditambah lagi Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, di mana di situ secara nyata, jelas dan eksplisit Tuhan kami menyebut dirinya, mendeklarasikan dirinya, dia adalah satu. Jelas. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 kalau tidak salah. Alhamdulillahillazi anzala ala ibadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Mohon maaf kalau pembacaannya agak kurang, tajwidnya. Yang jelas artinya seperti ini. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan tidak mengadakan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Artinya kitab kami pun sudah dilegalisir oleh Allah kami, bahwa kitab kami tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah ada ayat serupa di kitab lain? Monggo dicek sendiri. Apakah ada ayat serupa seperti inna dina indallahil Islam? Apakah ada ayat legalisir kepada Tuhan seperti Al-Ikhlas? Monggo dicek sendiri. Saudara-saudaraku, monggo dicek sendiri. Bahwa kita sudah punya legalisasi dari segala aspek, mulai dari Allah sudah legalisasi, dipastikan Allah kita satu. Al-Quran sudah dipastikan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Islam sudah dilegalisasi bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, tanpa ada tetap bengek, keraguan segala macam. Jelas di situ disebut Islam, kata Islam. Oke, maka saya rasa si kece ini kurang pengetahuan dan asal jeplak mengejek agama kami. Masa mengurangi siksa kubur harus dengan pelepah kurma yang masih basah? Nggak masuk akal. Lempar setan pakai kerikil, nggak masuk akal. Itu mitos itu. Ajaran Muhammad itu ajaran mitos supaya mencintai tanah Arab. Tanggung jawabnya kagak ada, katanya sambil tertawa. Tak cuma itu, kece juga bilang Rasulullah tidak bisa menyelamatkan umat. Yang perlu saya garis bawahi bahwa dalam ajaran Islam di padang mahsyar kelak, semua umat mendatangi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Namun semua sibuk mengurus dirinya sendiri, bahkan tidak mampu mengurusi umat lain. Mereka semua berkata, saya sedang mengurus diri saya sendiri, pergilah kami ke Nabi selanjutnya. Begitu terus dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Hingga kemudian sampailah umat ini ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sujud, dahinya menyentuh tanah meminta syafaat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimulailah pengadilan mahsyar. Ribuan tahun pengadilan mahsyar sampai umat mendatangi para nabi-nabi ini, namun tidak ada yang mampu mengurusi mereka kecuali mereka mengurusi dirinya sendiri, hanya mengurusi dirinya sendiri. Karena hanya Nabi Muhammad lah nabi rahmatan lil alamin, nabi seluruh umat, nabi seluruh umat di alam semesta. Maka ketika si kece bilang tidak mampu menyelamatkan, ya tidak akan menyelamatkan yang bukan umatnya. Terus lagi saya tahu bahwa Nabi Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan umatnya. Ayatnya tidak ada di Al-Quran. Jadi saya bingung ikutin Muhammad, ragu. Yang jadi tinggalin aja lah, nggak jelas. Ayatnya tidak ada di Al-Quran, maksudnya.
Hadis apa ya? Ya iya, itulah kami umat Islam. Kami memisahkan antara hadis dan Al-Quran. Kami memisahkan antara sabda Rasulullah kami dalam bentuk hadis, itu tadi yang disebut hadis, dengan firman Allah. Makanya seperti yang saya bilang di awal, di dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa kemurnian Al-Quran itu dijaga, tidak ada kebengkokan di dalamnya, karena dari situ saja kalian sudah bisa paham bahwa hadis dan firman saja kami sudah pisahkan. Kami tidak campur aduk antara perkataan Nabi dan perkataan Allah. Tolong dipahami ya di sini ya. Oke. Ini ada video dia si KC ini. Detik-detik. Ini dia turun dari mobil ya. Tidak diborgol ya tangannya ya, seperti ulama kita, habaib kita, Habib Rizik Syihab ya. Masih bisa melambaikan tangan di kamera. Maka semoga aparat memberikan hukuman yang sebesar-besarnya ya. Minimal setimpal lah. Karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan aman karena dia dekat dengan penguasa. Harus dibantah oleh aparat dengan hukuman yang seadil-adilnya ini. Orang seperti ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ulama-ulama kita, habaib-habaib kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan limpahan rezeki. Serta si kaca ini semoga mendapatkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. قالوا إنها